Akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saudaraku semuanya yang ada di rumah? Semoga saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah saudara semuanya, alhamdulillah kita kali ini masuk kepada sesi latihan lagi. Jadi untuk saudara semuanya yang mungkin baru pertama kali mampir di channel kami, kemudian langsung masuk ke video sesi latihan ini, kami sarankan untuk saudara semuanya terlebih dahulu menonton video kami tentang belajar membaca Al-Quran dan juga tajwidnya. Yang intinya itu tentang belajar mengaji dan juga tajwidnya. Nah, baik, sekarang kita masuk kepada sesi latihan. Mari sekarang kita langsung ke Al-Qur'annya. Baik, sekarang di sini kita akan belajar mengajinya itu pada surah Al-Baqarah ayat 109. Karena di ayat 109 ini ayatnya itu cukup panjang. Kalau misalkan kami buat untuk video belajar mengaji dan juga tajwidnya, nanti durasinya terlalu lama begitu, karena kami menjelaskannya seperti biasa dengan pelan-pelan dan detail. Oleh sebab itu, kita di sini masuk kepada sesi latihan saja di ayat yang agak sedikit panjang. Silakan saudara semuanya yang di rumah ikut membaca juga, kemudian sambil mengira-ngira begitu, mana yang kiranya dibaca panjang, mana yang kiranya tidak dibaca panjang, mana yang didengungkan, mana yang tidak. Akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Baik, di sini akan kami tunjukkan di mana saja yang dibaca panjang. Nah, di mana saja yang dibaca panjang, kemudian juga di mana saja yang didengungkan. Nah, didengungkan itu suaranya ditahan atau dipanjangkan. Nah, kira-kira panjangnya itu 2 ketukan. Nah, jadi untuk saudara semuanya yang misalkan nonton videonya langsung ke video latihan, setelah ini boleh menonton video belajar ngaji dan juga tajwidnya terlebih dahulu, baru masuk kepada sesi latihannya supaya saudara semuanya dapat memahaminya dengan baik. Yang pertama di sini yang dibaca panjang pada huruf fi. Fi dibaca panjang. Nah, ini karena ada ya sukun sebelumnya berbaris ke bawah, mat tabi'i panjangnya 2 ketukan. Nah, 2 ketukan seperti itu. Fi, nah seperti itu. Rom di sini
tanwin bertemu huruf mim didengungkan, hukumnya idgham bi gunnah. Kemudian ini nun sukun berjumpa dengan huruf alif tidak didengungkan, hukumnya izhar. Kemudian huruf ta dibaca panjang, panjangnya 2 ketukan karena di atasnya ada alif kecil berdiri di atas huruf ta. Kemudian du, du ini dibaca panjang karena di sini ada wasukun. Sebelumnya hurufnya berbaris dhammah, dibaca panjang, kira-kira 2 ketukan panjangnya. Kemudian mim sukun berjumpa dengan huruf mim didengungkan atau dipanjangkan, kira-kira dengungnya itu 2 ketukan. Nun sukun berjumpa dengan huruf ba didengungkan juga. Ini hukumnya idgham mimi, ini hukumnya iqlab. Kemudian ini ya sukun sebelumnya berbaris ke bawah, maka i dibaca panjang, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan, namanya mad badal. Huruf mim ma dibaca panjang karena di sini ada alif sebelumnya berbaris ke atas. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Kemudian di sini fa dibaca panjang karena di sini ada alif sebelumnya berbaris ke atas. Ro dibaca panjang karena di sini ada alif. Nah, kemudian kita berhenti di sini. Kalau kita berhenti di sini dibaca panjang. Nah, karena di sini ada alif dan kita berhenti di sini, maka ro jangan dibaca ron tapi dibaca ro. Namanya mad iwad. Kemudian di sini dam tanwin berjumpa dengan huruf mim didengungkan, namanya idgham bi gunnah. Nun sukun berjumpa dengan huruf ain, jangan dibaca panjang, jangan didengungkan, dibaca jelas, hukumnya izhar halqi. Nun sukun berjumpa dengan huruf dal, hukumnya ikhfa hakiki akrob. Nah, kemudian nun sukun berjumpa dengan ini didengungkan. Nun sukun berjumpa dengan huruf fa, hukumnya ikhfa hakiki awsat, disamarkan, didengungkan. Mim sukun lagi berjumpa dengan huruf mim, idgham mimi, didengungkan. Nun sukun lagi berjumpa dengan huruf ba, hukumnya iqlab, didengungkan. Nah, ma dibaca panjang karena ada alif sebelumnya berbaris ke atas. Kemudian di sini ada qalqalah kubro karena dia di akhir kalimat, atau karena huruf qalqalahnya ini kita sukunkan atau kita matikan. Pada awalnya dia haku ku, tapi karena dia berhenti tidak memiliki tanda panjang kita sukunkan. Nah, maka ini qalqalah kubro, dipantulkan cara bacanya seperti tadi haqqo. Nah, seperti itu. Kemudian huruf fa tidak dibaca panjang walaupun di sini ada alif sebelumnya berbaris ke atas. Huruf fa tidak dibaca panjang karena di sini ada huruf yang sukun. Nah, jadi panjangnya huruf fa itu gugur. Huruf fu ini dibaca panjang karena di sini ada wa sukun sebelumnya berbaris dhammah. Kemudian huruf wa tidak dibaca panjang walaupun di sini ada alif sebelumnya berbaris ke atas, tapi wa gugur panjangnya karena ada huruf sukun di depannya. Hu di sini hu dibaca panjang karena ada wa sukun di belakangnya hurufnya berbaris dhammah, maka hu dibaca panjang karena berbaris dhammah. Kemudian ta dibaca panjang karena ada alif kecil berdiri di atasnya. Ya jangan dibaca panjang karena walaupun di sini ada alif kemudian di atasnya ini berbaris ke atas, tapi ya tidak dibaca panjang karena di depannya ada huruf yang bertasydid ini. Kemudian ini dibaca tebal, ya Allah, seperti itu. Allah dibaca panjang karena di atasnya ada alif kecil berdiri di atas kalimat Allah. Kemudian di amrih huruf H kalau kita berhenti kita sukunkan. Nah, kita sukunkan kalau kita berhenti pada huruf H walaupun dia memiliki tanda panjang ini. Kalau berhenti tetap disukunkan. Nah, akan tetapi kalau misalkan kita lanjut tidak berhenti di sini, maka
panjangkan. Nah, kalau berhenti bi amrih, pendek. Kalau dilanjutkan dipanjangkan bi amrihi. Nah, dipanjangkan kalau misalkan dilanjutkan. Nun didengungkan, hukumnya gunnah musyaddadah karena ada nun bertasydid. Kalimat Allah dibaca panjang, ada alif kecil berdiri di atasnya. Huruf lam dibaca panjang, ada alif kecil berdiri di atasnya. Kemudian syai'ing, ing didengungkan karena ada tanwin berjumpa dengan huruf qaf, dia masuk kepada ikhfa hakiki ab'ad. Jadi dengungnya itu lebih dominan, jadi lebih condong berbunyi eng, syai'ing qadir. Nah, seperti itu. Kemudian ya sukun dibaca panjang karena ada ya sukun sebelumnya berbaris ke bawah. Qadir ini namanya mad arid li sukun. Nah, karena mad tabi'i berjumpa dengan huruf yang kita baca mati. Ini dibaca qadir, jangan dibaca qadirun. Huruf ro kita matikan. Nah, karena huruf ro tidak memiliki tanda baca panjang. Seperti itu. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau misalkan ada yang masih bingung, silakan saudara bisa tanya di kolom komentar. Nanti kita di pertemuan berikutnya baru masuk lagi kepada sesi belajar ngaji atau belajar membaca Al-Quran dan juga tajwidnya yang kami jelaskan dengan detail, dengan pelan-pelan. Nah, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.